Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hadirin, semoga kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada para ustaz, para alim ulama, para kesepuhan, pada Bapak RT, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustaz Tabrani, semoga diberi keberkahan oleh Allah, kesehatan, panjang umur, para habaib, para ustaz yang semoga diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman yang artinya ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi ketika Allah ingin mengingat seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, satu bencana yang besar, musibah yang besar, yang lebih besar daripada musibah dunia adalah ketika seorang hamba lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba yang lupa kepada Allah akan dilupakan oleh Allah. Hamba yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Makanya alhamdulillah pada malam ini kita kumpul bersama di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diingat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis, dijelaskan oleh para alim ulama bahwa khamsun man kunna fihi sa'ida dunya wal akhirah. Para ulama menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki atau mengamalkan 5 zikir ini, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mengamalkan 5 zikir ini maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah memperbanyak itu membaca, mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu telah ada sebelum Allah menciptakan makhluk. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Adam melihat ke atas, melihat pada tiangnya arsy singgasana Allah, yang ada di situ adalah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga di pintu surga tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam surga itu tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah salah satu zikir yang mulia, yang agung. Seharusnya dalam sehari kita punya amalan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minimalnya 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu orang soleh, amalannya banyak, zikirannya banyak, zikir ini, zikir itu dan lain sebagainya. Namun suatu hari bermimpi, itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam ilham itu dikatakan bahwa cukup kamu amalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menyamai semua zikiran-zikiran yang kamu amalkan. Jadi maknanya zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah zikir yang sangat agung.
yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum akfiru min qauli la ilaha, ya, perbarui iman kalian, kata Nabi Muhammad. Ya, istilahnya imannya diupdate kalau bahasa HP, ya. Perbarui selalu iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, lalu ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, dalam sehari minimalnya 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua adalah zikir, yang kedua adalah ketika mendapatkan musibah itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang ketika mendapatkan musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mendapatkan musibah, namanya dunia itu pasti ada musibah, ya. Kalau nggak ada musibahnya bukan dunia, itu namanya surga, ya. Kita hidup di dunia pasti ada musibah. Musibah apapun kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun sekecil apapun. Pernah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sedang berkumpul di malam hari, pakai lampu semacam lilin, lalu lilinnya mati, istilahnya lampu mati. Lalu Nabi Muhammad membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat bertanya, apakah lampu mati ini musibah wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, segala sesuatu yang mengganggu hatinya seorang muslim itu adalah musibah, walaupun sekecil apapun. Istilahnya walaupun digigit semut sekalipun, ya. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu yang ketiga, zikir yang ketiga adalah ketika mendapatkan nikmat-nikmat apapun, yang besar maupun yang kecil, jangan lupa selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu apa? Alhamdulillah. Mengapa sebaik-baiknya doa alhamdulillah? Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah itu berarti bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu zikir yang keempat adalah ketika ingin memulai segala sesuatu itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, keluar rumah, nyalain motor, mau minum, mau makan, mau apapun, itu memperbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka apapun yang dilakukan itu akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi selalu memperbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika ingin memulai segala sesuatu. Lalu zikir yang kelima adalah ketika terjerumus ke dalam dosa, itu selalu membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat. Apa itu taubat? Aku kembali kepada Allah. Nah, jadi 5 zikir ini, orang yang terbiasa mengamalkan 5 zikir ini itu akan pasti mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di hari akhirat. Pasti akan dibahagiakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Intinya apa? Karena kita selalu ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Khususnya dalam keadaan senang,
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rafillah fir raha ya'rifka fi syiddah." Ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Orang yang di masa senangnya ingat kepada Allah, di masa susahnya akan diingat oleh Allah. Tapi kan sekarang orang banyak kebalik. Di masa senang lupa kepada Allah, ketika susah baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana diingat oleh Allah? Orang yang di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah. Makanya alhamdulillah sekarang ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tenang, tentram, senang. Kita bersama-sama ingat kepada Allah. Semoga kita selalu diingat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.